Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Kurniawan, NPM 2235 10521 dari kelas 5D. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah dasar pemrograman mobile mengenai JavaScript Advanced. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu ada array, yang kedua itu ada function, yang ketiga ada looping, yang keempat itu ada looping bagian 2, dan yang kelima itu asynchronous. Yang pertama, array. Apa itu array? Array adalah sebuah variabel yang bisa menyimpan multiple values dalam satu variabel. Ini memungkinkan kita untuk mengelola beberapa data dalam satu tempat. Untuk pembuatan array sendiri ada beberapa cara untuk membuat array di JavaScript. Cara standar dengan menggunakan sini masuk aja pada contohnya. Nah, di sini adalah array standar. Saya membuat dengan perintah const array saya, dibuka dengan kurung siku, lalu kita masukkan elemen-elemennya di dalamnya. Lalu untuk menampilkan array tersebut saya menggunakan console dengan console.log array saya. Itu nama array kita tadi. Hasilnya akan menampilkan seperti ini. Yang kedua itu ada array kosong, dimana kita itu membuat array-nya dulu tanpa diisi apa-apa, lalu kemudian kita memasukkan atau mengisi array tersebut menggunakan indeksnya. Seperti contohnya sini saya menggunakan array mahasiswa 0, masukkan nama saya, array mahasiswa 1 yaitu dengan indeks 1, Taufik, mahasiswa 2, Randi, dan mahasiswa 3, Joko. Maka ketika di console log atau kita tampilkan, maka akan menampilkan hasil seperti ini sesuai dengan indeksnya, yaitu 0 sama dengan Yudi, 1 Taufik, 2 Randi, dan 3 Joko. Kalau array konstruktor sendiri itu menggunakan konstruktor, dimana kita membuat array angka sama dengan new array. Nah, maka kita masukkan isi elemen array-nya itu pada konstruktornya ini. Maka ketika ditampilkan dengan console log, maka akan menghasilkan seperti ini. Sama saja seperti tipe-tipe yang sebelumnya. Itu mengakses elemen array. Gimana kalau mengakses elemen array? Nah, caranya itu seperti ini. Kita membuat const array angka, new array angka. Ketika saya memilih console log dan memilih array-nya array angka dengan indeks ke 0, maka akan menampilkan hasil 1 karena pada indeks ke 0 itu elemennya adalah 1. Ke contoh selanjutnya, misalnya kita coba array angka indeks ke-3. Apa indeks ketiganya? Itu 4, karena indeks pertama itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, maka hasilnya adalah 4. Bagaimana untuk mengetahui isi yang terdapat dalam array mengandung atau tidak elemen yang ingin kita cari? Nah, ini kayak kita mencari apakah ada atau enggak elemen yang mau kita cari di dalam array tersebut. Nah, di sini kita menggunakan menggunakan array buah. Nah, di sini sudah ada terdapat array saya. Nah, di sini saya ingin mencari buah semangka dengan perintah const semangka sama dengan array saya dot include gambar emoticon semangka. Lalu console log yang kita cetak itu adalah ini, yang variabel semangka. Maka ketika dia ditemukan di array saya, maka akan menghasilkan true. Nah, selain itu tadi kita juga dapat menambahkan kayak konstruktor-konstruktor gitu ke array, di dalam array. Nah, yang ini yang tadi, di sini saya akan mencari kayak posisi semangka gitu. Maka di sini saya membuat const posisi semangka sama dengan array saya dikalikan index of, yaitu indeks ke dari sebuah semangka. Ini saya membuat kondisi if else, if semangka, maka console log akan menampilkan buah semangka itu berada di posisi indeks ke, maka kita akan mencetak ini variabel posisi semangka. Maka jika else, console log akan menampilkan saya tidak tahu posisinya di mana. Nah, karena ini kondisinya true, buah semangka itu berada di posisi indeks ke-3. Kita coba buktikan 0, 1, 2, dan 3, maka benar. Kita bisa juga untuk bermain logika pada array. Nah, yang tadi kita udah tahu nih posisi ini,
posisi buah semangkanya. Sekarang kita mau mencari buah sebelum dan setelah semangka tadi dengan cara ini. Saya membuat cons posisi semangka, ini yang tadi. Maka itu saya masukkan lagi cons index before sama dengan posisi semangka dikurang 1, karena kan kita mau yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita buat lagi variable cons index after sama dengan posisi semangka ditambah 1, ini ketutup. Maka cons before-nya sama dengan array saya dikalikan sama array saya itu memanggil dari index before. Setelah itu yang after-nya juga sama array saya, dia ngambil dari index after. Maka ketika console log kita buat dengan ini backtick sini, buah sebelum semangka adalah kita panggil variabelnya yang before. Setelah itu kita console lagi, buah setelah semangka adalah kita ambil variabelnya yang pada after. Setelah itu kita buat juga di sini console log buah semangka itu berada di posisi index ke, lalu kita ambil variabel dari posisi semangka. Jika else, maka dia masuk lagi ke kondisi ini. Nah, maka hasilnya yang akan ditampilkannya adalah seperti ini. Buah sebelum semangka adalah ini buah pir. Setelah itu setelah semangka adalah ini jeruk. Nah, semangka tadi berada di posisi indeks ketiga. Masuk kepada copy pada array. Pada array itu ada shallow copy sama deep copy. Dijelaskan perbedaan antara shallow copy dan deep copy dalam array, di mana shallow copy hanya untuk menyalin referensi, sedangkan deep copy untuk membuat salinan dari data yang sebenarnya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh dari shallow copy pada array. Nah, kalau untuk shallow copy, dia hanya menggunakan tanda titik-titik ini 3, sebanyak 3 kali. Nah, di sini saya punya data ini, data originalnya. Ada gambar lemon, pisang, nanas, mangga, apel, sama anggur. Nah, di sini saya ingin mengubah pada array saya ini di indeks nullnya itu yang darinya lemon untuk menjadi silang. Maka di sini saya menggunakan ini tadi yang sebagai duplikatnya. Maka console log ketika saya cetak array saya, dan saya membuat mencetak juga pakai console untuk yang new array saya, maka yang berubah hanya pada yang new array saya tadi. Yang ini tidak ikut berubah. Tapi kalau biasanya kita tidak pakai ini, itu biasanya akan membuat yang ini, yang array saya juga akan berubah. Menggunakan array dengan objek, array dapat berisi berbagai tipe data termasuk objek dan fungsi yang memungkinkan fleksibilitas dalam pengolahan data. Ini contoh pada array-nya. Ini di array ini ada objek kayak emoticon, kemudian integer, setelah itu kayak kondisi boolean gini, terus terdapat juga ini array lagi di dalamnya. Nah, di sini saya ingin mengakses yang ini array yang ketiga, yaitu array juga tetapi pada indeks yang ke-0. Maka saya akan memanggil dengan console log array saya pada indeks ketiga dan ke-0. Maka yang akan ditampilkan adalah yang ini, yang it. Array lanjutan. Penggunaan metode array lanjutan. Beberapa metode array seperti map, sort, concat digunakan untuk memanipulasi, menggabungkan, atau menyusun ulang data dalam array sesuai kebutuhan. Nah, kalau ini saya membuat contoh yang untuk concat. Di sini saya punya array saya yang isinya itu nama saya Yudi, Asep, Joko, dan Dono. Dan untuk cans array kamu, di sini saya mengisikan integer 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita membuat array lagi untuk merge array-nya, itu array saya di concat dengan array kamu. Itu kayak penggabungan gitu. Jadi yang kita panggil itu console.log merge array-nya. Maka hasilnya akan menampilkan seperti ini. Yudi, Asep, Joko, Dono 1, 2, 3, 4. Nah, untuk map pada array, di sini kita sudah punya yang tadi, array yang tadi. Di sini kita masuk pada ke merge.map index dan value sebenarnya console.log index sama value. Maka ini untuk menampilkan indeksnya dulu, baru masuk ke nilainya, yaitu value-nya. Itu gunanya untuk map. Nah, ini sort pada array. Nah, kita punya di sini array person. Di
Di sini ada beberapa nama. Ini ada John, ada Sarah, ada Mia, Michael. Nah, di sini kayak kita untuk sort untuk pada array itu kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Console.log person, pada array person kita ngambil yang indeks ke 0, kita ngambil yang namanya aja, maka outputnya itu bakal John. Nah, yang kedua itu console.log person, pada indeks pertama kita ngambil umurnya aja, itu 25. Nah, konsol yang ketiga itu kita ngambil pada indeks kedua, yaitu untuk di bidangnya dia apa, maka keluarnya teacher karena bidangnya adalah guru. Masuk pada materi berikutnya, itu function. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Function membantu membuat kode lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali. Di JavaScript, function dibuat menggunakan kata kunci function, nama function, parameter jika ada, dan blok kodenya. Manfaat function itu untuk membuat kode kita jadi lebih rapi, mudah dibaca, terus juga untuk memungkinkan penggunaan ulang kode, dan terus membuat tugas menjadi bagian-bagian kecil. Menggunakan function dengan baik membantu meningkatkan efisiensi dan pemeliharaan kode. Nah, di sini saya membuat function sederhana. Nama functionnya Sapa. Di sini menggunakan parameter nama atau kayak variabelnya. Di sini saya return hello, kemudian ditambahkan dengan variabel nama. Nah, ketika saya masuk pada console log Sapa, saya masukkan isian dari variabel nama tadi dengan nama saya. Maka ketika ini di running, maka akan menampilkan hello plus dengan variabel nama tadi yang sudah saya isikan di sini, maka akan menampilkan hello Yudi Kurniawan, nama saya. Menggunakan variabel untuk menampung data. Function ini juga bisa untuk menggunakan variabel untuk menampung datanya. Di sini kita membuat function get full name. Ini variabelnya parameternya itu dengan variabel first name, last name. Let full name, kita full name sama dengan itu first name ditambah ini, dalam ini ada spasi biar nggak gabung dia, ditambah dengan last name. Kita returnnya ke full name, maka kita hanya akan mengisikan pada konsol get full name. Saya isikan nama pertama saya, kemudian nama akhir saya atau nama belakang saya. Jadi kita dapat menggunakan variabel dalam function untuk menyimpan data. Nah, kemudian menggunakan argumen dalam function. Nah, apa argumen? Argumen ini kayak memungkinkan kita untuk memasukkan nilai dan membuat function yang fleksibel dan dapat digunakan dengan berbagai input. Nah, di sini saya membuat function dengan nama show argumen. Di console log-nya saya membuat argumen pada yang ke 0 dan argumen pada indeks 1-nya. Maka saya akan mencetak show argumen. Yang pertama itu yang ke 0 tadi dia hello, yang kedua saya menggunakan kata Indonesia atau pada indeks 1-nya, maka akan menampilkan hello Indonesia. Kalau menggunakan looping pada argumen itu ini ada contohnya. Function list argument for let i sama dengan 0, i kurang dari argumen .length, berarti di bawah kurang dari panjang argumen length-nya i++, console log argumen i. Nah, di sini saya punya list argumennya Yudi, Ajon, sama Dono, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan objek argumen, kita dapat menangani sejumlah argumen yang tidak terbatas yang memberikan fleksibilitas dalam mendefinisikan function yang dapat menerima berbagai jumlah input. Nah, gimana cara membuat function? Nah, di sini ada 3 cara. Ini ada yang function biasa, function sebagai variabel, dan row function. Yang pertama ini kayak biasa, kita masuk function, nama fungsinya sum. Di sini ada parameternya a sama dan b. Kita return a itu ditambah dengan b. Nah, cara yang kedua itu kayak function sebagai variabel, kita masukkan multiple sama dengan functionnya a sama b, kita returnnya a kali b. Nah, yang ketiga itu row function, itu kita membuat function divide sama dengan a, b lebih dari sama dengan a per b. Nah, ketika kita konsol dengan nilai-nilai berikut, maka akan menghasilkan seperti ini. Kalau implementasi sederhana dari function, saya membuat untuk menjumlahkan 2 angka, itu saya membuat function add number 61
dan 62, kita return 61 ditambah 62, lalu kita mengambil inputnya pakai pakai prom. Di sini saya membuat first number sama dengan first plot, prom, masukkan angka pertama, yang kedua second number, first plot, sama kita masukkan angka kedua. Nah, untuk memanggil functionnya dan menampilkan hasil, saya menggunakan query ini, const sum at number, first number, second number, maka console log akan menghasilkan hasil penjumlahan dengan memanggil variable sum-nya tadi. Sini saya mencoba untuk masukkan angka pertamanya 20, kemudian angka keduanya 70, lalu akan menghasilkan penjumlahan sebanyak 90. Looping adalah konsep dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi suatu blok kode secara berulang berdasarkan kondisi tertentu. Ini adalah cara untuk mengurangi tindakan yang sama tanpa perlu menulis ulang kode yang sama berulang kali. Looping sangat berguna untuk menangani situasi di mana Anda perlu memproses data dalam jumlah besar, seperti saat mengiterasi melalui elemen dalam array atau melakukan operasi berulang pada suatu set data. Yang pertama itu, kita di dalam looping itu harus ada yang namanya inisialisasi, kayak untuk menetapkan nilai awal untuk variable loop. Ini seringkali dilakukan sebelum loop dimulai. Yang kedua itu ada kondisi, sebuah ekspresi boolean yang diperiksa sebelum setiap iterasi. Jika kondisi ini benar, blok kode di dalam loop akan dieksekusi. Jika salah, eksekusi loop akan berhenti. Yang ketiga itu ada inkrementasi atau dekrementasi, mengubah nilai variable loop setelah setiap iterasi. Ini membuat dalam menghindari infinite loop dan memastikan loop akan berhenti pada saat yang tepat. Nah, di sini ada contoh menggunakan perulangan for. Di sini saya membuat for let i sama dengan 0, inisialisasinya, dan kemudian kondisinya i kurang dari 5, maka yang ini bagian increment atau inkrementasinya i++, maka console log ini saya membuat console log dengan dengan kata ini adalah looping ke, maka saya akan menambahkan ini i tadi, variable i, maka hasilnya akan menampilkan seperti ini. Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa dia nggak sampai 5? Karena kita mulainya dari 0 dan ini kurang dari 5, bukan dari kurang dari sama dengan 5, maka yang data yang dihasilkan hanya sampai dengan 4. Nah, untuk contoh for loop sendiri ini saya sudah membuat sama saja seperti yang tadi. Di sini saya membuat inisialisasi untuk z, let z sama dengan 0, z kurang dari 5, maka z++ console log menampilkan data ke ditambahkan dengan variable z tadi. Nah, data ke 0, data ke 1, data ke 2, data ke 3, data ke 4. Nah, di sini saya juga membuat contoh untuk infinite loop. Di sini let z sama dengan 5 while z besar dari 0, console log ini infinite loop tidak akan berhenti, maka dia akan berjalan terus seperti ini. Infinite loop atau loop tidak terbatas yaitu situasi di mana sebuah loop berjalan tanpa henti karena kondisinya selalu bernilai benar. Infinite loop ini bisa terjadi jika kita menulis logika loop dengan benar sehingga kondisi untuk menghentikan loop tidak pernah terpenuhi. Contoh while loop. Nah, di sini saya membuat let x sama dengan 0 while x kurang dari 5, maka console log nanti akan menampilkan data ke ditambah dengan variable x. Maka x++, maka akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, sedangkan untuk do while sendiri, dia membuat let y sama dengan 0 do console log ini selalu muncul setidaknya sekali data ke ditambah dengan variable y++ while y kurang dari 5. Kalau while loop ini dia akan menjalankan dulu satu kali baru dia akan mengecek kondisi selanjutnya. Nah, karena ini bisa berjalan maka dia akan menghasilkan sampai data terakhir, yaitu data keempat. Di sini saya membuat contoh while loop, contoh untuk perbandingan looping gitu maksudnya. Di sini saya membuat contoh log console.log contoh for let z sama dengan 0, z kurang dari 3, maka z++ console log akan menampilkan for itu ini nama loopingnya ditambah dengan variable z. Console log untuk yang while, console log ini saya membuat contoh while let x sama dengan 0 while x kurang 3, console log akan menampilkan while ditambah dengan variable x, maka x++. Console log contoh do while let y sama dengan 0 do, console log do while ditambah dengan variable y++ while
Y kurang dari 3, maka hasilnya akan menampilkan seperti ini. Nah, untuk for loop itu digunakan saat jumlah iterasi sudah diketahui semua elemen inisialisasi, kondisi, dan inkrementasinya ditempatkan dalam satu baris. Kalau while loop cocok digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui dan kondisi diperiksa sebelum menjalankan blok kode. Loop tidak berjalan jika kondisi awalnya aja sudah salah. Sedangkan do while loop mirip dengan while tetapi selalu menjalankan blok kode setidaknya sekali dulu, bahkan jika kondisi awalnya salah karena kondisi diperiksa setelah eksekusi. Masuk pada materi looping bagian 2. Di sini saya masuk pada contoh for op. Loop for of digunakan untuk mengambil nilai atau values dari sebuah variabel yang memiliki banyak elemen. Penggunaan for of adalah dengan membuat variabel baru yang akan menampung setiap nilai dari array secara berurutan. Nah, di sini saya membuat array pacar saya. Situ ada namanya Putri, Marino, Angela, dan Vexana. Maka di sini saya membuat for let pacar of pacar saya. Dia mengambil dari pacar saya yang array pacar saya tadi, maka console log ketika diambil dengan variabel pacar maka akan menampilkan hasil sama seperti ini, yaitu Putri, Marino, Angela, dan Vexana. Nah, kemudian ada yang namanya for in. Loop for in ini digunakan untuk mengambil indeks dari elemen-elemen dalam array atau objek. Penggunaan for in akan mengembalikan nilai indeks dari setiap elemen, bukan nilai values itu sendiri. Nah, di sini saya membuat array pacar saya lagi, Putri, Marino, Angela, Vexana. Maka di sini saya membuat for let index in pacar saya console log. Ketika saya menampilkan indeks, maka yang akan ditampilkan adalah indeksnya saja, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Di sini ada yang namanya for each. Loop for each digunakan untuk iterasi elemen dalam array dan dapat mengambil nilai dan indeks sekaligus. Dengan for each kita dapat menambahkan logika tambahan untuk memodifikasi atau penggunaan indeks dan nilai dalam proses iterasi. Nah, di sini saya masih menggunakan array yang sama, yaitu pacar saya, Putri, Marino, Angela, dan Vexana. Pacar saya dot for each. Di sini saya membuat variabel pacar dan indeks. Kemudian masuk pada console log ketika yang ini saya memanggil variabel yang pacar dan yang ini strip kayak untuk pembatasnya aja, panggil juga yang indeks, maka akan menampilkan seperti ini. Ada namanya dan kemudian di sini sebelahnya ada indeksnya. Kemudian itu ada yang namanya map. Map ini memiliki fungsi yang mirip dengan for each tapi digunakan untuk menghasilkan array baru dengan nilai yang diubah. Nah, masih menggunakan array yang sama, yaitu pacar saya. Di sini ada Putri, Marino, Angela, dan Vexana. Di sini saya membuat pacar dengan indeks sama dengan pacar saya dot map. Mapnya ini berisikan pacar dan indeks. Kemudian returnnya itu indeks plus 1 dan pacar. Maka console akan menampilkan seperti ini. Di sini indeks plus 1 titiknya untuk kayak mengurutkan gitu, angka 1, 2, 3, 4, 5 kayak ini menambahkan array baru dengan nilainya itu yang kayak yang udah diubah seperti pengertiannya tadi. Masuk pada materi berikutnya, asinkronus. Asinkronus atau sinkron dalam pemrograman adalah konsep di mana tugas atau operasi dapat berjalan di latar belakang tanpa menghentikan alir program. Ini memungkinkan program untuk menangani tugas lain sementara menunggu tugas sebelumnya selesai sehingga meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Nah, keuntungan kita menggunakan asinkronus itu, yang pertama itu responsivitasnya lebih baik, program tetap berjalan meskipun ada tugas yang memakan waktu lama. Yang kedua itu penggunaan sumber daya yang lebih efisien, yaitu tidak perlu menunggu satu tugas selesai sebelum memasuki tugas yang lain. Yang ketiga itu pengalaman pengguna yang lebih baik. Pada aplikasi web atau UI, tampilan tidak akan membeku saat menunggu data. Kapan kita menggunakan asinkronus? Asinkronus sangat berguna dalam situasi di mana operasi mungkin membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Seperti yang pertama itu kayak kita ngambil data dari server atau API calls, yang kedua itu membaca atau menulis file besar, yang ketiga menunggu input dari pengguna, yang keempat itu kayak operasi jaringan atau database-nya. Nah, di sini saya menggunakan contoh, langsung masuk pada contoh aja yang pada asinkronus ini. Yang pertama ini kayak menggunakan callback-nya. Di sini saya membuat function didihkan air lalu di callback. Kemudian console log saya menampilkan mendidihkan air. Kemudian di set timeout
console log air sudah mendidih callback, maka saya menggunakan sini saya tampilin 2000 milisecond atau 2 detik gitu. Kemudian promise function tambah kantong T, return your promise resolve console.log ketika menambahkan kantong T, set timeout kantong T ditambahkan resolve 1000 asynchronous await asynchronous back menjalankan fungsi buat teh. Ini langsung menyalakan fungsi dari yang buat teh tadi. Nah, callback digunakan untuk mengeksekusi langkah selanjutnya setelah air selesai mendidih. Yang promise-nya ini digunakan untuk memastikan bahwa kita tahu kapan kantong teh itu sudah ditambahkan. Yang assign atau await digunakan untuk menyusun kode asinkronus agar lebih mudah dibaca dan terstruktur. Baik, sekian dari saya. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.